Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Maulana, NIM T2019-8098 dari kelas Biologi 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS studi hadis dan hadis tarbawi. Yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Hadis itu merupakan penjelas atas ayat-ayat Al-Quran. Jadi seperti halnya dalam Quran yang menyatakan bahwasannya lillahi wal ma'ratul haji wa atimu, yang kemudian diperjelas sama hadis yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji apabila mampu. Dari sini tampak jelas bahwasanya kedudukan hadis sebagai penjelas terhadap kandungannya ayat-ayat Quran. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainur Rohmah, NIM T2019-8099. Di sini saya akan menjawab soal UAS studi hadis dan hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Hilmi Azizi, MPDI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jadi, fungsi hadis itu kan ada banyak, salah satunya sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi nantinya itu akan diperjelas melalui hadis. Nah, contohnya itu hadis yang bersifat bayan atau tafsir itu contohnya penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Nah, di situ Rasulullah didatangi oleh seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, hadis tersebut itu menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat ke-38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Jadi, di dalam Al-Quran tersebut, Allah telah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri, yaitu dengan memotong tangannya, yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-38. Namun, di dalam Al-Quran tersebut, itu masih bersifat umum, kan tidak tahu ketentuannya tuh dipotong dari mana sampai mana. Jadi, Nabi Muhammad memberikan rincian atau batasan bahwa yang dipotong itu dari pergelangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunatul Hasanah, NIM T20198100 dari Tadris Biologi 3 IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Studi Hadis dan Tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen kita, Ustadz Hilmi Azizi, MPDI. Untuk pertanyaan yang pertama, kita sudah mengetahui jelas bahwasannya fungsi dan manfaat dari hadis yaitu untuk memperjelas atau memperinci isi dari Al-Quran. Banyak sekali contohnya. Salah satunya yang saya ambil yaitu tentang perbuatan zina. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Di sana kita tidak dianjurkan untuk melakukan sebuah zina. Jangankan melakukan, mendekatinya saja kita tidak dianjurkan, karena zina tersebut dikatakan dalam Al-Quran merupakan sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Akan tetapi kita tidak mengetahui jelas zina itu seperti apa, macamnya seperti apa. Nah, lalu datanglah sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya ditetapkan atas anak cucu Adam bagian-bagiannya zina yang akan diperoleh. Hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang yang haram. Kedua telinganya zinanya adalah mendengarkan yang haram. Lisannya
lisan zinanya adalah berbicara yang haram, tangannya zinanya adalah memegang sesuatu yang haram, kaki zinanya adalah melangkah kepada yang haram. Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Di sana sudah tertera bahwa kita tidak dianjurkan untuk mendekati zina. Lalu dalam hadis itu menyebutkan bahwa macam-macam zina itu banyak sekali, yaitu kita tidak dianjurkan untuk memandang sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, dan berbicara sesuatu yang haram, melangkah untuk sesuatu yang haram. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Menurut pendapat saya, golongan atau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang baru belajar Islam kemarin, yaitu orang-orang yang baru hijrah instan seperti kepada ustadz-ustadz sosial media yang belum tentu tahu sanad kebenarannya atas ustadznya tersebut. Seorang muslim memang harus menuju kepada kitab yang Al-Quran dan Sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat-riwayatnya. Akan tetapi di sisi lain ada yang perlu diluruskan kembali. Tidak semua permasalahan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan tidak seharusnya kita sebagai orang awam menelan mentah-mentah pernyataan yang dikembalikan seperti orang-orang yang selalu mengatakan seperti itu, karena kita mempunyai guru atau kiai yang tidak perlu diragukan sanad keturunannya untuk bertanya tentang apa-apa yang harus kita jalani dalam Islam. Jadi, menurut pendapat saya mengenai hal tersebut, yaitu pada dasarnya semua manusia itu pastinya mempunyai tujuan di dalam hidupnya, yaitu menjalani kehidupan. Juga ada permasalahan, baik itu datangnya dari Allah maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Semua permasalahan akan terselesaikan dengan baik jika melibatkan Allah dan selalu berprasangka baik bahwa semua permasalahan mempunyai jalan keluar tersendiri. Nah, dengan begitu, sebagai seorang muslim, kita mempunyai dua pandangan serta pedoman untuk menjalani kehidupan ini, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi, jika terdapat permasalahan, baik yang menimpa pada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, harusnya kita tuh mencari solusi dengan selalu bertawakal kepada Allah dan selalu melihat dasar permasalahannya di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga semua akan terselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan yang kedua, saya kurang begitu setuju jika ada suatu golongan atau suatu kelompok yang tidak menyetujui, tidak menyukai pendapat seorang ulama atau bahkan menyalahkan atau mengkafirkan sampai mengkafirkan begitu. Karena sejatinya seorang ulama ataupun tokoh agama yang mana mereka yang sudah dijadikan sebagai panutan dari orang-orang awam, tentunya mereka ketika mengambil sebuah keputusan dari suatu masalah atau suatu problematika kehidupan umat, mereka tentunya juga mengambil keputusan dan dari Al-Quran dan Al-Hadis, di mana dua hal tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam. Memang adanya suatu masalah, ketika kita memiliki suatu masalah, memang sepatutnya kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kenapa? Adanya suatu masalah, kita diberi suatu ujian, kita diberi suatu masalah, itu datangnya dari Allah. Jadi kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya kembali atau mengambil sebuah keputusan atau sebuah jawaban dari problematika kehidupan kita di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Solusi yang ditawarkan agama Islam menyikapi COVID-19 ini adalah dengan cara selalu minta perlindungan Allah, karena sejatinya semua penyakit adalah berasal dari Allah. Dan kita sebagai orang Islam atau umat Islam harus melakukan ikhtiar dengan cara
memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Jadi, dalam menyikapi wabah yang sedang terjadi saat ini, kita diharuskan untuk selalu berserah diri kepada Allah terhadap apa yang telah terjadi, karena semua merupakan kehendak Allah sebagai pencipta alam, serta selalu percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Perbanyak berprasangka baik terhadap Allah, sehingga semua kebaikan akan menimpa kepada diri kita masing-masing. Selain itu, kita juga harus mentaati perintah yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti tidak keluar rumah, selalu mencuci tangan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, seperti itu. Karena pada zaman Rasulullah juga pernah mengalami hal demikian, dan beliau menganjurkan kepada umatnya untuk menjauhi wabah agar manusia terselamatkan. Jadi, pastinya kita merasa bosan dong jika diam terus-terusan di rumah. Jadi, untuk mensiasati hal tersebut, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti berkebun, mengaji, bersolawat, membuat kerajinan, masak, dan lain-lain. Hal itu dapat mengurangi tingkat kebosanan kita selama berdiam diri di rumah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang muslim sepatutnya sudah mensyukuri karena adanya suatu wabah ini tentunya nanti akan ada hikmahnya. Allah tidak akan menurunkan suatu cobaan terhadap umatnya tanpa melampaui batas kemampuan umatnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, bagaimana menanggapi adanya wabah ini? Jalan satu-satunya yaitu kita berikhtiar, kita berserah diri kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, percaya juga terhadap rahmat Allah. Karena dalam firman Allah menyebutkan wala tai'asu mirrauhillah, dan janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah, karena sungguhnya adanya wabah ini merupakan suatu rahmat, juga suatu pelajaran bagi kita sendiri, bagaimana kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang bersih, menjaga keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim tentunya dari adanya wabah ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah saja. Berarti kita diminta oleh pemerintah untuk mempererat hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sepatutnya mengikuti peraturan dari pemerintah. Memang banyak sekali yang berkomentar bahwa kematian itu ada di tangan Allah, kematian sudah ada yang mengatur. Memang kematian itu ada di tangan Allah, akan tetapi ikhtiar tanpa berusaha itu hasilnya akan sia-sia. Jadi wabah ini merupakan suatu penyakit atau suatu cobaan dari Allah yang mana kita itu harus mensyukurinya. Jadi kita harus tetap mematuhi peraturan dari pemerintah dan juga percaya terhadap takdir Allah. Begitu. Selanjutnya nomor 4. Bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Saya hanya tahu satu hadis tentang pendidikan, yaitu tolabul ilmi faridu ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu karena tuntutan itu ditujukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Hadisnya itu berbunyi, An Umar bin Su'aib an Abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sinina wadribuhum abna'a asyarah wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Daud. Artinya itu, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anakku untuk melakukan sholat
pada saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka pada saat mereka berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, di dalam hadis tersebut berisi perintah Rasulullah kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anak sholat dimulai sejak umur 7 tahun. Maksudnya itu, agar si anak nantinya terbiasa dan ketika dia telah balik, maka sholat itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya pendidikan yang utama dan pertama adalah berasal dari keluarga. Orang tua yang menjadi orang terdekat terhadap si anak mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengajarkan pendidikan agama sejak kecil. Jadi, hal tersebut itu bisa menjadi suatu bekal untuk si anak kelak nantinya ketika dia bersekolah di sekolah umum, maka ilmu agama dan ilmu umumnya akan menjadi seimbang. Untuk pertanyaan yang keempat, hadis tentang pendidikan. Salah satunya, banyak sekali ya hadis tentang pendidikan itu banyak sekali. Salah satunya yang saya ambil yaitu sebuah hadis yang menyebutkan bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang mana artinya kita dalam hadis ini dianjurkan untuk mencari ilmu mulai dari kita lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita dianjurkan oleh Allah untuk tidak bermalas-malasan, mengasah kemampuan kita, mengasah pola pikir kita, dan menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang muslim yang cerdas, yang mampu berpikir secara positif. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan pentingnya mempelajari ilmu, hadis, dan hadis tarawih dengan bidang atau jurusan yang Anda pelajari sekarang. Pentingnya belajar hadis dan hadis tarawih dalam jurusan saya, yaitu jurusan biologi. Kita harus mengimbangi antara ilmu umum dan ilmu agama. Tidak semata-mata hanya umum, karena ilmu agama sangat penting. Terus, hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, yang sangat merupakan rujukan pengambilan hukum yang sangat penting bagi umat Islam. Selanjutnya ialah soal yang nomor 5. Jadi, pengertian hadis tarbawi itu sendiri ialah hadis yang berisi tentang masalah-masalah tarbawi atau seputar dunia-dunia pendidikan. Jadi menurut saya mempelajari hadis tarbawi bagi saya sebagai mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah merupakan suatu hal yang sangat penting karena kita nantinya akan menjadi tenaga pendidik yang tentunya harus memahami betul hal-hal dalam dunia pendidikan itu seperti apa dan dituntut untuk memiliki pengetahuan, baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, kesopanan selama mempelajari hadis tarbawi tersebut. Karena pastinya terdapat banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan yang Rasul perintahkan dan kita harus mengaplikasikannya pada kehidupan kita. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu manfaat kita mempelajari hadis tarbawi. Saya sebagai seorang mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah yang nantinya tentu menjadi seorang pendidik, kita manfaatnya apa untuk diri kita sendiri? Yaitu salah satunya di dalam hadis sudah banyak sekali menjelaskan tata krama seorang guru ketika mengajar, banyak sekali. Jadi kita mempelajari sebuah hadis itu fungsinya ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana menjadi tenaga pendidik yang baik, tenaga pendidik yang bertanggung jawab, dan tenaga pendidik yang tentunya dirahmati juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.